bisa seperti dulu lagi. Apalagi kita menggampangkan membuang sampah untuk disediakan di TPSU. Badung bagikan 677 komposter, sampah rumah tangga jadi fokus utama. Pemerintah Kabupaten Badung memperkuat pengelolaan sampah dari sumber dengan mendistribusikan 677 tong komposter kepada masyarakat melalui program CSR. Bupati Badung, Iwayan Adi Arnawa, menyerahkan langsung bantuan kepada Perbekel, Lurah, dan Kepala Lingkungan Sekecamatan Kuta Utara pada Selasa 10 Februari 2026. Bagaimana sikap pemerintah terkait dengan kebijakan rencana penutupan satu malam? Jadi isu yang seksi ya, yang oleh media. Saya baru datang, tanya, Pak Wali Badung bisa ditarik motor? Saya bilang, saya tidak tahu. Karena Pak Wali Kota tidak sama. Jadi pulang juga sama. Nah, pulangnya baru kita dikejar, dimintain keterangan termasuk Pak Wali Kota. Jadi semuanya sangat berasa. Bapak Ibu yang saya hormati, kelihatannya memang kita tidak bisa main-main lagi. Karena pemerintah pusat sudah memberikan batas waktu. Rencananya tanggal 1 Maret ini sudah mulai TPSU ditutup untuk kita merawat sampah kecuali sampah-sampah spesifik. Sampah spesifik itu diantaranya adalah ya sampah-sampah kiriman yang bersumber dari pantai yang biasa terjadi di bulan-bulan tertentu. Di luar bulan-bulan tertentu itu, Pak Menteri tidak mengizinkan untuk membawa sampah ke TPSU. Berangkat dari kondisi itulah saya kira kita perlu merubah paradigma kita, terutama terkait dengan masalah pengolahan sampah ini, di mana kita tidak bisa seperti dulu lagi, apalagi kita menggampangkan membuang sampah untuk disediakan di TPSU. Karena sudah jelas bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup sudah memberikan warning bahwa kita harus mengambil langkah bagaimana penanganan sampah berbasis hulu ini. Salah satunya hari ini kita bisa hadir di sini bersama-sama. Kali ini saya menyampaikan apresiasi, terima kasih kepada teman-teman DPD, Ayana, dan beberapa pengusaha TDSP yang sudah dalam bentuk TDSP sudah membantu kami yang akan diserahkan kepada masing-masing desa. Khususnya hari ini kita menjalankan di Kecamatan Kuta Utara. Mudah-mudahan dengan bantuan tong komposter ini akan membantu kami, terutama bagi rumah tangga yang ada di Badung ini, setidaknya untuk ada pemilahan sampah. Bapak Ibu biar tahu bahwa terkait dengan masalah sampah ini tidak ada di luar pemilah. Semua terlibat pemilah. Lalu yang terjadi di Salaka yang baru saja datang dari Jepang, lalu di Jepang juga yang notabene ada daerah yang sudah cukup maju dan modern ini masih berbasis pemilah. Jadi akhirnya kita sudah saatnya sekarang terutama Pak Camat, Pak Perputar, Pak Urani, Pak Kali ini harus mulai mengedukasi masyarakat untuk merubah mindset, terutama membuang sampah ini. Membuang sampah ini tidak boleh sembarang, tetap apalagi dengan kondisi sekarang tong komposter ini, ternyata bisa kita membuang sisa-sisa makanan. Ini bagus sekali. Tapi sekarang masalah komitmen kita. Komitmen kita apakah mau kita berubah budaya seperti ini? Karena berubah sesuatu kan harus susah. Berubah sesuatu harus susah. Jangan berubah lalu lintasnya sekitarnya Pak Kali ini. Ya. Ini berubah sesuatu sangat susah. Maka mau tidak mau kita harus melakukan seperti itu saja. Karena kalau tidak seperti itu ya, kita dihadapkan suatu persoalan. Masyarakat kita, yang masyarakat kita sekarang ini memang harus diawasi. Jangan dari jauh-jauh. Lihat ada larangan ini, larangan itu kayak ada kasar lain, diterobos next-down. Akhirnya apa yang terjadi? Disimpan di sudut itu menjadi macet karena dari utara dari ini. Padahal kalau diikuti akan sama langgar.
Nah seperti itulah, kayak kita tidak cukup dengan hanya membuat perencanaan, tapi kita tidak dibarengi dengan pengawasan. Mungkin Pak Sekda juga perlu kita pikirkan juga, terutama karena isu sampah ini betul-betul seksi sekali, ya memang kita harus serius. Dan tapi kita malu juga nanti, malah pada kesan Bandung itu PAD-nya besar, kok masalah sampah sini kok nggak bisa nakal. Ini juga kita harus antisipasi, sehingga tidak perlu nanti ya kita petakan lah, petakan dulu berapa kebutuhan untuk ini, makanya yang sekarang menjadi desidu itu bisa diolah di TPS. Rencana kita akan buat lagi di TPST Mungitani dan TPST Kanalisasi. Nah, ini kita dorong juga terus, kita berupaya terus. Nah, makanya saya minta sekarang Pak Lurah, Bu Lurah, sama Pak Kalik semua tolong serius ini. Jangan hanya sekedar dikasih tong apa namanya? Tong lu satu besok ya untuk tempat bola. Ini itu tadi Pak. Nah ini beliau yang disampaikan tadi Pak dari Bang itu bagaimana? Ya tolong bagaimana mengedukasi. Bila perlu nanti, mohon maaf, satgas itu diedukasi. Saya sekarang bukan bagian kebetulan saya melihat saya membayangkan dipecah. Bila itu kemarin pas saya datang ke sana, kebetulan saya datang, saya lihat ada satgas. Saya lihat dia ketemu saya, Pak, karena dia satgas sampah. Satgas dia sudah pilih mau untuk memantau apa? Misalnya bagaimana sampahnya, kalau ada yang punya termoderan bagaimana makanya tempat itu dipastikan. Nah terus juga ternyata ada tambahan lagi, gimana pendayaannya, pelajar, apakah kita itu harus begitu? Semua yang diambil, ternyata ya saya lihat cukup efektif. Nah makanya saya minta Pak Lurah, Bu Lurah, Pak Perga Canggu. Nah Canggu ini apalagi? Canggu ini kan dari Pak Pusat tadi. Dan saya tahu di Canggu tidak ada TPS, tidak ada kan? Belum ada kan? Ya otomatis mau tidak mau pasti dari TPST. Padahal Canggu itu adalah daerah pariwisata. Tapi jangan juga berkecil hati kalau dengan cara penanganan sampah berbasis mutu ini dan benar-benar dilakukan dan ada pemantauan, saya kira ada masalah. Misalnya contoh bagaimana sedangkan dicek Canggu itu dengan satgas yang dibuat, saya kira nggak terlalu banyak juga dikelilingi, dicek dulu kapan dilakukan ini, terus kapan diangkat. Jadi penting. Mekanisme ini harus ditahu. Kalau dibiarkan begitu saja kan nggak yakin. Lama-lama paling-paling menjadi barang rongsok yang tadi posisinya tong komposter ada di sini, lama-lama bergeser dalam belakang rumah. Itu udah biasa. Nah, kenapa? Jadi kita nggak fungsikan. Tinggal nikmat aja sih yang sampai pada itu komitmen kita. Semangat dengar. Nah satu-satunya adalah dalam mengenal Pak Berbekal, bukan berlangsung baduan, Pak Berbekal, Bu Lurah, Pak Khalid, harus bergerak di sini lah berarti mendapat punya nampilkan harus bergerak sekarang. Kita sambil lagi. Kita harus upayakan. Makanya ini karena di tangan Pak semua program ini bisa jalan. Oleh karena itu maka saya minta Pak Khalid semua, ayo apalagi di sini sebagian besar di perumahan Dalung ya, Dalung kita tahu Dalung Permai ini Dalung dengan persoalan yang sangat krusial buat saya kan, bukan hanya masalah sampah saja, masalah parkir juga menjadi persoalan di banyak sekali. Oleh karena itu maka saya minta sekarang momentum ini coba kita jadikan dia langkah awal kita untuk berubah sekarang. Coba dengan langkah seperti ini berapa persen? Saya kira kalau ini dilakukan komposter, kompos bag yang kita siapkan, termasuk juga termodern, saya kira kan cukup banyak mengurangi sampah. Jadi sampah organik itu nggak akan mungkin bawa ke TPSU. Jadi residu yang ada inilah rencana kita akan coba olah. Malah Bapak Ibu semua, tadi barusan saya rapat dengan Pak Gubernur dan Pak Wali Kota terkait dengan penanganan juga. Kita sedang mempersiapkan teknologi juga yang kelihatannya memang tidak berbasis insenerator ya. Yang mudah-mudahan ini akan bisa minimal mengolah sampah residu tadi. Kita siapkan untuk 300 ton. Karena sementara selama ini yang kita bawa ke TPSU sekarang lebih 300 ton. Ini kita akan siapkan 300 ton ini. Dan wali kota Depok bersama wali kota Depok sudah 700 ya. Banyak ya, karena dia lebih banyak sampah.
Langkah ini menjadi respons atas kebijakan penutupan TPA Suwung dan meningkatnya volume sampah seiring pertumbuhan penduduk serta pariwisata di Badung. Program ini difokuskan untuk mengolah sampah organik di tingkat rumah tangga, khususnya bagi warga yang belum memiliki fasilitas TEBA modern. Tong komposter berasal dari kolaborasi pemerintah dan sektor swasta melalui program CSR sebagai upaya mempercepat pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat. Kedepan, Badung menargetkan sistem pengelolaan sampah terintegrasi dimulai dari rumah tangga demi menjaga lingkungan dan keberlanjutan pariwisata. Hendra, Warna Berita mengabarkan.